Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatci, berjumpa lagi dengan Generatif Channel, generasi smart dan edukatif. Let's go. Di video sebelumnya, Kak Putri sudah membahas tentang rangkaian listrik beserta macam-macamnya. Oke, kalian bisa klik di pojok kanan atas sini ya. Setelah kita mengetahui pengertian rangkaian listrik dan macam-macamnya, di video kali ini Kak Putri akan membahas tentang komponen listrik beserta fungsinya. Nah, ada apa aja sih komponen listrik itu? Apa aja sih fungsi-fungsinya? Oke Sobatci, rangkaian listrik berdasarkan pembahasan kemarin dibagi menjadi 3 macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah Sobatci, agar menjadi sebuah rangkaian listrik perlu adanya komponen-komponen yang menyusunnya. Yang pertama, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif yang harus diletakkan dengan posisi berlawanan, yakni kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Yang kedua ada kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Di dalam kabel terdapat tembaga. Nah, tembaga ini merupakan benda yang bersifat konduktor. Perlu diketahui, konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Yang ketiga, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus arus listrik pada rangkaian listrik. Yang keempat, ada lampu. Lampu untuk menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian listrik saat saklar dinyalakan. Pada lampu terdapat perpindahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Pada rangkaian lampu dapat diganti dengan alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, selanjutnya Sobatci, mari kita bahas tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan pada halaman 4 dan 5. Let's go. Pada Ayo Berdiskusi halaman 4, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Oke Sobatci, kalian amati dulu bagian-bagian senter. Nomor 1 itu apa, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Setelah itu, mari kita isi tabel di bawahnya. Dengan perintah, kenali bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel beserta contohnya. Oke, nomor 1, nama komponennya apa Sobatci? Ya, betul, baterai. Fungsi baterai sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya nomor 2, yaitu lampu. Fungsinya untuk memunculkan cahaya setelah dialiri arus listrik. Kemudian nomor 3, itu namanya logam penghantar. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Oke, yang nomor 4 yaitu saklar. Fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu di senter dapat menyala atau mati. Nah, jawaban yang tadi kalian tulis pada tabel bawahnya ya Sobatci. Selanjutnya pada halaman 5. Yuk kita baca. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman.
Yang nomor satu, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawaban. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 bisa dijawab, lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik dari baterai menuju lampu. Posisi lempengan logam dalam saklar harus saling bersentuhan agar dapat mengalirkan arus listrik dari baterai dan lampu. Kemudian yang nomor 2, komponen yang baik untuk mengganti lempengan logam adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu di rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Kemudian untuk tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kalian dapat menjawabnya. Dari baterai arus mengalir melalui lempengan logam menuju saklar atau switch. Kemudian dari saklar, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam. Dari lampu, listrik kemudian akan kembali mengalir ke baterai. Oke, seperti itu ya Sobat Ji. Semoga kalian paham. Sekian pembahasan tentang komponen listrik pada halaman 4 dan 5. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih sudah belajar bersama Generatif Channel, generasi smart dan edukatif. Salam generatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.